wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di podcast PPD. Jadi di podcast kali ini aku sebagai MC Ukasya, bisa dipanggil Ukas, ditemani sama teman saya Halo semuanya, nama aku Narisa Skania Putri, biasa dipanggil Narisa. dan teman saya satu lagi. Halo semuanya, aku Kalila Dinestia, biasanya dipanggil Kai. Halo Narisa, halo Kai, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah aku baik banget ya hari ini. Alhamdulillah aku juga baik banget hari ini. Kalau Ukasya sendiri gimana? Aku juga baik banget dong, alhamdulillah. Alhamdulillah. Narisa, Kai, kita di podcast kali ini tuh bakal ngebahas tentang apa sih? Nah di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang teori perkembangan anak, yang mana materi pembahasannya berdasarkan teori yang telah dijelaskan oleh Bu Citra sebelumnya. Bener banget Narisa, jadi hari ini kita bakal bahas teori dari Vygotsky. Vygotsky itu siapa ya kalau boleh tahu? Nah, gini Kas, Vygotsky itu adalah salah seorang psikolog asal Rusia yang mana beliau ini menjadi terkenal karena salah satu teorinya di bidang psikologi anak mengenai zone of proximal development. Nah, walaupun yang terkenal itu zone of proximal development, tapi ada teori lain loh yang dikemukakan oleh Vygotsky ini. Salah satunya ada bahasa dan pikiran, sosiokultural, dan scaffolding. Oh, jadi ternyata selain ZPD itu ada banyak teori lagi ya, Kak ya? Betul. Tapi kita tuh bakal ngebahas teori yang mana sih? Nah, karena keterbatasan waktu yang kita punya, kita hanya akan ngebahas dua teori. Yang pertama zone of proximal development dan scaffolding. Nah, tapi di sini pada sesi pertama ini kita bakal bahas zone of proximal development aja. Untuk yang scaffolding itu bakal dibahas oleh teman-teman kita pada sesi 2 nanti. Boleh dong jelasin ZPD itu apa sih? Gitu. Nah, ZPD itu adalah salah satu istilah yang dipakai oleh Vygotsky di mana menggambarkan situasi ketika seorang anak lebih sulit ketika mengerjakan sesuatu itu sendiri dibandingkan mengerjakan dengan orang yang lebih tua atau teman sebaya yang lebih mahir. Oh, jadi untuk batas ZPD yang lebih rendah itu ialah level pemecahan masalah seorang anak yang dilakukan secara mandiri. Untuk yang level lebih tinggi itu level tanggung jawab tambahan bagi seorang anak yang dibantu oleh seorang instruktur yang lebih mampu. Boleh nggak sih jelasin lebih dalam lagi kayak gitu? Nah, untuk lebih dalamnya lagi, ZPD ini lebih menekankan terhadap pentingnya pengaruh sosial terhadap perkembangan kognitif anak, juga peran pengajaran dalam perkembangan sosial. ZPD dikonseptualisasikan sebagai suatu ukuran potensi pembelajaran. Nah, tapi IQ ini menegaskan bahwa inteligensi adalah milik seorang anak. Tapi menurut ZPD, pembelajaran adalah suatu peristiwa sosial yang bersifat interpersonal dan dinamis yang bergantung pada paling sedikit itu 2 pikiran, di mana satu lebih berilmu atau lebih terlatih dari yang lain. Boleh nggak sih minta contoh dari ZPD ini? Kayak gitu? Contoh dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Boleh. Misalnya di sekolah, seorang anak akan lebih mudah ketika mengerjakan tugas yang diberikan, mengerjakannya bersama teman sebayanya yang lebih mahir. Jadinya masalahnya atau tugasnya lebih cepat selesai gitu. Oke, aku ngelanjutin dari penjelasan Narisa. Melalui interaksi yang berturut-turut tadi, diharapkan dapat mengembangkan pengalaman berbicara, berdiskusi, dan juga bersikap secara lebih baik. Nah, itu sih contoh dari ZPD, Ukasya. Oh, makasih banget nih, itu nambah pengetahuan banget kan buat kita sama buat saya sama penonton-penonton juga nih. Jadi, makasih nih Narisa, makasih nih Kai buat ilmunya di sesi kali ini. Jadi, kita sekarang kan ada sesi 2. Jadi, kita langsung aja ya lanjut ke sesi kedua. Sesi kedua, action! Halo teman-teman semua. Balik lagi pada podcast PPD sesi kedua. Oke, sebelum itu kenalin, nama aku Vika Aulia Putri, biasa dipanggil Vika, dan aku sudah ditemani oleh 2 rekan yang keren banget ini. Oke, kalian boleh nih untuk memperkenalkan diri dulu. Halo MC, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Zahra Amanda Rizky, biasa dipanggil Ara.
Oke teman-teman semua, kalau di sini ngemanggilnya bukan aku tapi Ane. Ya, nama Ane Muhammad Zaki Imani, biasa dipanggil Jeki. Oke, Jeki dan Ara gimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah kabar aku baik banget. Alhamdulillah kabar juga baik, cuman dompet lagi nggak baik-baik aja. Padahal udah akhir bulan ini ya. Parahnya. Ya. Kalau Mbak MC sendiri gimana nih kabarnya? Oke, aku sendiri sih baik ya, alhamdulillah. Semoga kita semua juga diberi kesehatan sama Allah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, karena di sesi sebelumnya sudah membahas tentang ZPD, kira-kira kita di sini mau membahas tentang apa sih guys? Jadi seperti yang sudah disebutkan pada sesi pertama, bahwa kita di sini itu akan membahas mengenai materi scaffolding. Nah bener banget nih teman-teman semua nih ya. Nah setelah tadi kalau sesi 1 ini menjelaskan tentang teori ZPD, maka di sesi kedua ini kita akan membahas tentang teori scaffolding. Oke, tapi sebelum itu scaffolding itu apa sih? Setahu aku ya, scaffolding itu yang ada di proyek-proyek gitu, bener gak sih? Oh bukan Vika, jadi scaffolding itu adalah memberikan bantuan besar kepada seorang anak selama tahap-tahap awal pembelajaran, dan kemudian mengurangi bantuan tersebut, dan juga memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk mengerjakan pekerjaannya sendiri dan mengambil alih tanggung jawab pekerjaannya itu. Nah, bantuan-bantuan besar tersebut yang diberikan oleh guru dapat berupa tata cara, tutorial, praktek, peringatan, motivasi, ya, ataupun dorongan untuk siswa dalam memecahkan masalah secara mandiri. Oh alah, jadi gitu. Berarti scaffolding itu bagian dari zone of proximal development juga ya? Bener banget Vika, jadi scaffolding itu di sini lebih dirincikan kalau peran guru itu sangat penting, yang mana peran guru itu harus aktif dalam mendampingi setiap kegiatan anak-anak. Dan dalam istilah teoritis, ini berarti anak-anak bekerja sama dalam zona perkembangan proksimal, dan guru menyediakan scaffolding bagi anak. Nah, kemudian nih, selain guru ya, teman sebaya bagi siswa itu penting karena teman sebaya menjadi ibarat saksi dalam pertumbuhan dia, yang mana dia ini dapat merumuskan strategi-strategi untuk memecahkan masalah di dalam masing-masing ZPD mereka sendiri. Oke, sebelum itu aku mau nanya deh, kira-kira gimana sih cara Vygotsky ini untuk bisa melakukan pendekatan dan juga penekanan dari scaffolding itu sendiri? Jadi teori belajar Vygotsky ini adalah salah satu teori belajar sosial, sehingga sangat sesuai dalam metode pembelajaran kooperatif. Karena dalam metode pembelajaran kooperatif terjadi interaktif sosial. Nah, kemudian interaksi sosial itu apa sih? Interaktif sosial itu apa sih? Ya, interaktif sosial adalah hubungan interaksi antara siswa dengan siswa dan juga siswa dengan guru. Nah, dalam usaha memecahkan masalah-masalah tersebut. Jadi si Vygotsky ini menggunakan metode pembelajaran kooperatif ya antara siswa dengan guru. Oke, berarti keren banget ya materi scaffolding ini dari Vygotsky. Sebenarnya aku ingin tahu lebih dalam lagi mengenai materi ini, tapi sayang banget dikarenakan waktu yang terbatas. Jadi harus kita akhiri nih teman-teman. Terima kasih banyak untuk Ara dan juga Jeki yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang mengenai teori scaffolding dari Vygotsky ini. Aku Vika Aulia Putri selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.